Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal TWK atau tes wawasan kebangsaan dalam mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS di tahun 2024. Oke teman-teman sekalian, nah di video kali ini ya teman-teman, kita sudah masuk ke part 21 untuk pembahasan TWK. Nah teman-teman yang baru mampir ke channel ini, teman-teman bisa cek di playlist kita ya, yang berjudul pembahasan soal CPNS 2024. Di playlist tersebut juga ada soal-soal seperti TIU, TKP ya teman-teman, dan TWK juga banyak ya teman-teman, karena kita banyak sekali ya membahas soal TWK. Teman-teman bisa cek di playlist tersebut bagi yang baru mampir ya teman-teman. Sebelum kita membahas soalnya, teman-teman silakan di like dulu ya teman-teman, tombol di bawah ini, dan tekan subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Ketika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap channel ini upload video-video terbaru. Oke, kita langsung ke soal pertama. Sumpah Pemuda menjadi bukti perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda untuk bersatu dalam mengusir penjajah. Dengan perjuangan keras, akhirnya bangsa Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan sebagai pemuda zaman sekarang. Semangat Sumpah Pemuda harus menjiwa semangat kehidupan kita. Berikut yang merupakan salah satu cara menerapkan Sumpah Pemuda di zaman sekarang, yaitu A. Aktif mengikuti anime Jepang. B. Selalu aktif dan kritis dalam segala hal, meskipun informasi awal yang kita peroleh belum diverifikasi kebenarannya. C. Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. D. Aktif dalam kegiatan lelang online yang menjual produk-produk imitasi dalam negeri. E. Selalu mencari kebenaran atas setiap informasi yang diperoleh, khususnya di media sosial. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Teman-teman bisa di-pause dulu videonya. Setelah itu, teman-teman lanjutkan videonya untuk melihat pembahasan dan jawaban yang paling tepat ya, teman-teman. Oke teman-teman sekalian, nah di sini pertanyaannya ya, cara menerapkan Sumpah Pemuda di zaman sekarang ya. Nah, karena di sini ya, sebagai pemuda zaman sekarang ya, nah semangat Sumpah Pemuda harus menjiwai semangat kehidupan kita. Bagaimana sih cara menerapkan Sumpah Pemuda di zaman sekarang ya? Sekalian dari option A, B, C, D, dan E, kira-kira yang mana teman-teman yang merupakan cara untuk menerapkan Sumpah Pemuda di zaman sekarang? Nah, di pilihan ganda ini ya, kita lihat terlebih dahulu mana kalimat positif dan yang mana kalimat negatif ya teman-teman, yang lebih mengarah ke penerapan Sumpah Pemuda. Oke, yang A, aktif mengikuti anime Jepang. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang B, selalu aktif dan kritis dalam segala hal, meskipun informasi awal yang kita peroleh belum diverifikasi. Kata belum, ini kurang tepat ya teman-teman. Kita eliminasi. Kemudian C, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar. Nah, kata tidak baik ini tidak boleh, kita langsung eliminasi option ini ya. Kemudian yang D, aktif dalam kegiatan lelang online yang menjual produk-produk imitasi. Nah, kata imitasi di sini kurang tepat ya, kurang baik ya teman-teman. Kemudian yang E, selalu mencari kebenaran atas setiap informasi yang diperoleh, khususnya di media sosial. Nah, ini positif kalimatnya ya, karena harus mencari kebenaran dulu ya atas setiap informasi yang diperoleh. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option E. Jawaban yang paling benar option E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda butir kedua adalah A. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bahasa Indonesia.
B. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. C. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. D. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bangsa Indonesia. E. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan kita memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, di sini ya pertanyaannya isi Sumpah Pemuda butir kedua. Oke teman-teman, silakan teman-teman dengarkan terlebih dahulu ya. Nah, isi Sumpah Pemuda yang merupakan hasil keputusan Kongres kedua pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada butir keduanya adalah ya teman-teman, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi yang paling benar option C teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Peran pemuda penentu kemajuan bangsa Indonesia. Perjuangan para pemuda Indonesia dalam memerdekakan bangsa Indonesia terlihat jelas pada masa-masa penjajahan. Berikut ini yang merupakan nasionalisme pemuda Indonesia pada masa awal kemerdekaan adalah: A. Para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar mau segera memproklamasikan kemerdekaan. B. Peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato saat pertempuran 10 November di Surabaya. C. Organisasi-organisasi pemuda berkumpul dan melakukan deklarasi Sumpah Pemuda. D. Para pendiri bangsa melaksanakan rapat untuk membahas dasar negara setelah Indonesia merdeka. E. Pembacaan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasuki pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Sekiranya video ini kecepatan, silakan di pause dulu, pahami soal terlebih dahulu, kemudian lanjutkan video ini. Oke teman-teman sekalian, nah pertanyaannya, berikut ini yang merupakan nasionalisme pemuda Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Yang ditanya yaitu adalah pada masa awal kemerdekaan. Nah, yang mana teman-teman? Pada masa awal kemerdekaan yang paling benar yaitu adalah E teman-teman. Pada pembacaan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia. Jawaban yang paling tepat itu adalah E. Pembacaan naskah proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada Pancasila Keadilan Sosial, butir ke-9 berbunyi suka bekerja keras. Jika dihubungkan ke dalam dimensi integritas versi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, suka bekerja termasuk ke dalam dimensi A. Dimensi inti bersama dengan jujur dan disiplin. B. Dimensi inti bersama dengan jujur dan tanggung jawab. C. Dimensi sikap bersama dengan adil dan berani. D. Dimensi sikap bersama dengan adil dan peduli. E. Dimensi etos kerja bersama dengan sederhana dan mandiri. Oke teman-teman sekalian, ini merupakan soal bonus ya teman-teman pada video kali ini. Teman-teman silakan dijawab ya teman-teman, dan dipahami terlebih dahulu soalnya sebelum menjawab. Setelah itu jawaban teman-teman silakan cantumkan di kolom komen apa jawaban teman-teman. Dan ketika teman-teman memilih pilihan ganda tersebut, sertakan alasan teman-teman mengapa teman-teman memilih pilihan ganda tersebut. Nah, sekian dari video kali ini ya teman-teman sekalian. Terima kasih yang telah menonton video ini ya. Dan jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini.
Jika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa dapat notifikasi setiap channel ini upload video-video terbaru ya. Nah, boleh juga share ke media sosial teman-teman sekalian ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.